Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa kita langsung mulai. Bagaimana Ibu Sukma, langsung mulai berarti ya? Silakan Bu Ajeng. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Dwi Haryanti MPD. Yang terhormat Ibu Kasatlak SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Sumini MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 230 Jakarta beserta jajarannya, serta yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid, serta wali murid dari siswa dan siswi kelas 9 SMP Negeri 230 Jakarta. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini yang cerah kita dapat berkumpul dalam ruang tatap maya Zoom meeting dalam acara evaluasi kegiatan PTMT dan PJJ yang telah dilaksanakan selama 5 pekan ke belakang. Pada kegiatan kali ini Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu wadah untuk mengevaluasi bagaimana sekolah menyediakan fasilitas kepada anak-anak dalam pelaksanaan PTMT dan juga PJJ. Tentunya pada forum ini pula diharapkan Bapak Ibu orang tua dapat memberikan masukan-masukan, input-input yang positif terhadap pihak sekolah sehingga pelaksanaan pembelajaran ke depannya akan lebih baik lagi. Mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua murid cukup berdiri tegak saja di posisinya masing-masing. Tidak perlu berdiri dan tidak perlu membuka suaranya. Cukup kita simak bersama-sama. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini akan dipimpin oleh Bapak Arlen. Kepada Bapak Arlen, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ajeng atas kesempatannya. Teruntuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan seluruh siswa yang hadir dalam ruang Zoom ini, marilah kita kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memupuk semangat nasionalisme kita. Saya mohon izin untuk memimpin lagu ini. Baik, sebentar ya Bu Ajeng ya. Ya, sudah muncul. Ya, kita segera mulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebangsaan, bangsa dan tanah air, marilah kita bangsaku untukku semuanya, mengkaji nama Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah yang
Merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Raya, merdeka, Saya kembalikan kepada Bu Ajeng. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arlen. Acara dilanjutkan. Selanjutnya ialah untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, tentunya marilah kita sama-sama berdoa dengan doa agar senantiasa acara ini dapat diberikan kelancaran sampai selesai nanti. Untuk pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Saiful Kohar. Kepada Bapak Saiful Kohar dipersilakan. Terima kasih Bu Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali pertemuan silaturahmi pada siang hari ini, sebenarnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Agama Islam, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, memberikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan hasil rapat ini insya Allah membawa keberkahan, perbaikan dalam pelaksanaan PTMT, sehingga anak-anak 230 bisa melaksanakan, mengikuti PTMT dengan sebaik-baiknya. Begitupun Bapak Ibu Guru, insya Allah mudah-mudahan sehat semua. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Selanjutnya ialah sambutan dari Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Kepada Ibu Dwi Haryanti MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bertemu dalam ruang Zoom dalam rangka kegiatan evaluasi PTM. Semoga kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa bersama-sama mengantarkan anak didik kita kelas 9 bersama Bapak Ibu orang tua murid yang ada di rumah menuju ke gerbang kesuksesan untuk anak-anak kita kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Staf SMP Negeri 230 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 9, dan kami hormati pula Ibu Sumini sebagai Kasatelak SMP Negeri 230 Jakarta. Juga yang sangat kami hormati adalah Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 9 yang telah memenuhi undangan kami untuk bertemu dalam ruang Zoom ini dalam kegiatan evaluasi pertemuan tatap muka terbatas
di SMP Negeri 230 Jakarta, kita sudah memasuki 5 minggu pertama, dan kita pada hari ini bersama-sama dengan keluarga besar SMP 230 yang diwakili oleh Bapak Ibu Wakil Staf dan Wali Kelas, beserta dengan orang tua siswa kelas 9 untuk melaksanakan evaluasi atas kegiatan PTM yang telah kita laksanakan sejak 4 Oktober 2021. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktunya kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9. SMP Negeri 230 Jakarta sudah mulai melaksanakan PTM terbatas sesuai dengan juknis dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan ketika siswa masuk ke halaman atau ke gerbang SMP Negeri 230, kita melaksanakan cek suhu, kemudian anak-anak dipersilakan untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang dibawa dari rumah, dan anak-anak juga diwajibkan menggunakan masker kesehatan dan bukan masker kain, dan dihimbau membawa masker cadangan. Dan setelah kita cek, memang benar anak-anak semuanya membawa masker cadangan yang disimpan di tasnya, dan masing-masing siswa juga sudah membawa hand sanitizer. Kegiatan PTM ini dimulai dengan kegiatan berbaris di lapangan dengan jarak 1 meter dengan merentangkan 2 tangan, 1 meter lebih berarti ya. Tujuan dari kita apelkan sebentar adalah pengarahan serta kita melihat kedisiplinan siswa dalam mengenakan seragam sekolah maupun sepatu, dan memeriksa atribut lain yang tidak diperlukan seperti gelang pada laki-laki. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk gelang pada laki-laki langsung kita ambil dan kita tidak kembalikan. Kemudian kepada anak-anak kita yang sepatunya belum memenuhi ketentuan, kita akan ingatkan supaya Bapak Ibu di rumah nanti bisa membelikan sepatu yang sejenis warrior sesuai ketentuan sekolah. Karena beberapa anak ya, kalau untuk kelas 9 alhamdulillah tinggal 1-2 anak yang sepatunya kekecilan sehingga tidak bisa memakai sepatu warrior. Mudah-mudahan Jumat besok pagi seluruh siswa kelas 9 yang masuk sudah mengenakan sepatu warrior dan sudah mengenakan baju kokoh ya yang warnanya putih semuanya, dan bagi perempuan sudah rapi juga dengan jilbabnya bagi yang muslim, dan bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Kegiatan PTM terbatas yang sudah dilakukan di SMP 230 Jakarta ini dilaksanakan dengan blended learning untuk sebagian siswa, sebagian guru ya. Dan mohon maaf apabila beberapa siswa yang di rumah, separuhnya dari siswa masih diberikan tugas karena keterbatasan dari sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 230 Jakarta. Idealnya itu adalah setiap siswa
baik langsung maupun tidak langsung itu dapat bertatap muka dengan guru melalui blended learning. Namun kondisi kami, sarana prasarana kami belum memadai, jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu untuk kelas 9 yang melaksanakan blended learning baru beberapa teman karena alat peralatan kami yang terbatas. Kemudian kepada siswa yang ada di rumah, mohon kami masih memerlukan bimbingan dan perhatian dari orang tua untuk mengawasi atau mengingatkan kapan kami melaksanakan PTM yang juga harus dilakukan atau diikuti oleh siswa-siswa yang ada di rumah, sehingga materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa terlaksana dengan baik. Dan kami mohon maaf apabila selama PTM selama 5 minggu ini kami masih banyak kekurangan, dan kami akan berusaha untuk selanjutnya kami menuju kesempurnaan sehingga baik siswa yang PTM maupun siswa yang berada di rumah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan optimal. Juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, mohon untuk mengawasi, ikut membimbing, paling tidak mengingatkan tentang tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Ya, dicek kembali putra-putrinya apakah sudah melaksanakan tugasnya atau sudah mengerjakan tugasnya, sehingga kami dari tim guru dari SMP 230 itu kita bisa melaksanakan penilaian secara maksimal. Kemudian kita berharap ya, mohon kerjasama yang baik untuk kelas 9 karena sebentar lagi kita kelas 9 itu nanti pada bulan April ya, itu kita akan adakan evaluasi. Mudah-mudahan kegiatan ujian ya, evaluasi itu ujian sekolah itu berjalan lancar dan anak-anak kita sukses mendapatkan sekolah lanjutan yang lebih baik yang diidam-idamkan oleh anak-anak kita. Sehingga kalau anak-anak kita mendapatkan sekolah yang diidam-idamkan, pasti semangat dan motivasi belajarnya akan bagus. Dan kita sebagai orang tua juga akan senang, akan bangga bisa melihat anak-anak kita bisa belajar tanpa disuruh, bisa mendapatkan prestasi yang gemilang, baik di sekolah SMK maupun SMA atau sekolah yang lain yang diidam-idamkan oleh anak kita sendiri. Ya, demikian dari sambutan saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi atas arahannya. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk kepada acara inti dari pertemuan kita pada siang hari ini. Nantinya akan ada 2 bidang evaluasi Bapak Ibu, evaluasi dalam bidang PTMT dan PJJ atau pembelajaran, kemudian ada evaluasi dari kesiswaan. Nah, untuk yang pertama adalah evaluasi PTMT dan PJJ yang akan disampaikan oleh Ibu Sukmawati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang akan dimoderatori oleh Bapak Arlen. Kepada Bapak Arlen dan Ibu Sukmawati dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ajeng atas kesempatannya. Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu peserta rapat evaluasi
pada siang hari ini dalam ruang Zoom ini. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kegiatan hari ini mengambil tema untuk mengevaluasi bagaimana implementasi terkait PTMT dan PJJ selama kurang lebih 5 pekan ke belakang ini. Untuk itu, demi kita menyamakan persepsi, demi kita mencari solusi terbaik, itulah goal dari kegiatan siang hari ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ini sangat penting untuk diikuti karena ada banyak informasi yang akan kita dapatkan ya Bapak Ibu ya. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif. Sehingga saya harap seluruh Bapak Ibu dapat mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Terkait seperti apa implementasi dari kegiatan PTMT yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 pekan, bagaimana juga pelaksanaan PJJ yang sudah berlangsung akan disampaikan oleh Ibu Sukmawati MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Langsung saja kami persilakan kepada Ibu Sukmawati MPD untuk menyampaikan gambaran terkait PTMT dan PJJ yang sudah berjalan. Ya, terima kasih Pak Alen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dwi Haryanti, Ibu Kasatlak, Ibu Sumini, juga yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil, beserta staf, Bapak Ibu Wali kelas 9, juga guru pengajar SMP Negeri 230. Yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9. Ya mungkin ada juga anak-anak ya yang ikut mendengarkan. Mohon izin menyampaikan apa yang telah dilaksanakan, ya yang telah kami lakukan selama PTMT 5 pekan belakang. Ya, selama PTMT ini jadwal terbagi menjadi 2, yaitu jadwal PJJ dan jadwal PTMT. Jadwal PJJ ini dilaksanakan setiap pekan. Guru bertemu siswa bertemu guru secara daring ya. Setiap pekan semua pelajaran. Sedangkan untuk jadwal PTMT itu setiap siswa bertemu dengan guru satu mata pelajaran dalam 5 pekan sekali. PTMT itu dibatasi mata pelajarannya 2 sekali pertemuan. Kemudian PJJ itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, maksimal 3 untuk PJJ. Sedangkan seperti halnya pembelajaran biasa, kami guru juga harus mengadakan penilaian mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini yang agak susah ya, pengetahuan dan keterampilan, karena dalam masa PJJ ini agak sulit. Juga sikap, karena sikap kami tidak langsung bertemu dengan anak-anak. Sehingga koordinasi guru dan orang tua itu sangat-sangat penting. Ya, semoga saja COVID ini segera berlalu sehingga anak-anak kembali bertatap muka setiap hari bersama guru di sekolah, sehingga kami bisa memperbaiki, ya, membantu orang tua memperbaiki sikap-sikap yang kami anggap bagus.
Kemudian Bapak Ibu, izinkan kami untuk menyampaikan juga bahwa tugas-tugas yang dilakukan, Bapak Ibu bisa lihat di rapot pertengahan semester, ya rapot bayangan, ada yang bilang rapot bayangan, itu memang kami buat seadanya, seadanya maksudnya belum diperbaiki. Sehingga dengan berjalannya waktu, ada nilai-nilai yang sudah diperbaiki oleh anak-anak melalui guru mapelnya masing-masing. Nilai ujian PTS pun, walaupun sebenarnya tidak ada ya remedialnya, cuma guru-guru kami menginginkan ada remedial. Kenapa? Karena agar nilai anak-anak kita bertambah baik, bukan hanya nilai yang sesuai dengan KKM, tapi nilai yang bertambah baik. Nah, dengan adanya remedial ini tentu pembahasannya sudah dilakukan seperti itu. Tapi memang belum semuanya. Nah, ini masukan, saya harapkan masukan dari orang tua atau juga mungkin keluhan ya. Kami juga menerima, mungkin akan kami perbaiki demi pelaksanaan PTMT dan PJJ yang lebih baik lagi. Saya rasa demikian. Oh ya, satu lagi informasi. Tanggal 29 Bapak Ibu, kita akan mengadakan penilaian akhir semester. Ini penilaian akhir semester 5 bagi kelas 9 yang masih termasuk hitungan Sidanira. Sidanira ini adalah sistem untuk mencari sekolah lanjutan. Jadi masih dicari, maksudnya pencarian sekolah itu masih melalui nilai rapot. Ini sudah berlangsung selama 2 tahun belakang. Jadi tahun ini juga masih menggunakan Sidanira. Seperti itu Pak Alen, mudah-mudahan ada masukan demi perbaikan pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bi Sukma atas arahannya, atas gambarannya terkait seperti apa implementasi PTMT dan PJJ yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 pekan ini. Bapak Ibu, segera kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Tetapi sebelumnya, saya akan memberikan sedikit ketentuan. Takutnya kalau Bapak Ibu langsung unmute suara, takutnya saya salah mendengar atau kurang mendengar. Jadi, karena sudah ada fitur raise hand, silakan Bapak Ibu gunakan fitur raise hand, ya. Itu pada menu reactions, itu ada fitur raise hand untuk bertanya atau menyumbang saran atau menyampaikan keluhan. Dipersilakan. Bisa juga Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, saran, keluhan lewat kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan segera ditanggapi oleh Ibu Sukma. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu langsung ke penanya pertama atau penyumbang saran pertama. Silakan Bapak Ibu, fitur raise hand-nya digunakan. Sepertinya buka kamera. Orang tua Tirta, mungkin ya, Bapak Ibu orang tua Tirta, apakah dengan meng-unmute mau menyampaikan sesuatu terkait PTMT yang sudah berjalan? Baik. Oke, penanya pertama akan diperdanai oleh orang tua dari Aisyah Ramania kelas 9D. Silakan Ibunda Aisyah, langsung di-unmute saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, ini saya mau ada sedikit komentar ya. Minggu-minggu
lalu itu anak saya di kelasnya ada tugas nyanyi berkelompok gitu. Kalau saya kemudian kepada anak saya menyarankan untuk melakukan merekam suaranya itu tetap masing-masing ya. Jadi masing-masing anak bikin video, kemudian dikirimkan ke anak saya, nanti anak saya compile jadi satu video terus dikirim ke gurunya. Tapi saya juga mendengar ada kelompok koordinasi. Maksud saya nggak tahu ya bagaimana menurut guru yang bersangkutan, apakah di masa pandemi gini itu di salah satu rumah atau memang sebaiknya masih via video gitu masing-masing gitu dan bukan di Mohon maaf, anak dikompilasikan gitu. Itu pertanyaan saya. ya baik Mama Aisyah, punten. Tadi sempat hilang sinyal ya, sempat terputus-putus. Boleh diulang gitu. sekali lagi ya? Oke, baik. Mungkin sinyalnya di sini kali yang kurang bagus. Oke, yang pertama jadi anak saya dalam salah satu pelajaran ada tugas nyanyi berkelompok gitu. Kalau anak saya dengan kelompoknya itu mengerjakan tugasnya dengan masing-masing membuat video, lalu video masing-masing anaknya itu dikirim ke anak saya terus disatukan gitu. Jadi nanti ada yang nyanyi masing-masing, ada yang kor bersama gitu. Ya, saya kenapa menyarankan begitu karena pertimbangannya ini masih pandemi ya. Tapi saya juga dengar kelompok lain tuh ada yang berkumpul di salah satu rumah untuk nyanyi kor bareng. Nah, ya saya hanya ingin tahu saja apakah kalau ketemuan untuk mengerjakan tugas bersama itu dibolehkan atau bagaimana ya dalam suasana pandemi ini gitu. Gimana Pak Aren, jelas nggak ini pertanyaan saya yang ini? Sudah jelas. Ya. Maaf, ada pertanyaan kedua, boleh ya? Boleh, langsung saja Mama Aisyah. Ya, yang kedua ini bukan dari anak saya sih, tapi saya dengar anak saya cerita gitu. Jadi kadang kalau temennya mau bertanya sama gurunya ketika lagi PJJ gitu, malah jadi takut nanya gitu. Kalau ada yang kesulitan pelajaran, kenapa? Soalnya nanti gurunya katanya suka nanya, tadi dengerin nggak gitu penjelasan saya, atau semacam itulah komentar gurunya. Jadi maksud saya mungkin kalau bisa anak komentar seperti itu malah membuat murid jadi takut bertanya ya, karena seolah-olah kok nggak dengerin gitu. Padahal kan mungkin bisa saja efek teknis ya, kayak sinyalnya kurang jelas lah atau apa gitu. Jadi saya mohon supaya pendidik guru bisa lebih lebih luas lagi lah dalam menanggapi kalau ada muridnya yang mau tanya gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Aisyah, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya perjelas ya Mama Aisyah, jadi ada tugas seni budaya ya terkait penyanyi secara kelompok karena memang ada materinya penyanyi berkelompok, dan karena seni budaya itu lebih fokus ke praktek, maka harus ada pengumpulan nilai praktik. Nah, cuman di sini mungkin Mama Aisyah lebih memberi saran ya bahwa setiap siswa merekam video dari rumah masing-masing, nanti dikumpulkan ke satu siswa yang dapat mengedit atau mengcombine videonya. Tetapi ternyata mendengar dari teman lain, ya teman Aisyah yang lain, ternyata ada yang berkumpul di satu spot untuk menyanyi secara berkelompok. Begitu bukan, Mama Aisyah? Iya, betul. Sebelumnya boleh saya tekankan, apakah dari guru yang bersangkutan hanya sebatas menyampaikan redaksinya, hanya sebatas untuk menyanyi berkelompok saja? Terkait untuk pembuatan videonya dikembalikan kepada siswa atau bagaimana? Saya kurang tahu. Kalau teknisnya sih kayaknya enggak ya, cuman tugasnya kan tentang nyanyi berkelompok gitu. Gitu. Ya baik. Ya, oke. Karena
ini kan kebetulan yang mengajar 9D adalah rekan saya, ya Ibu Rotua, dan kami MGMP Seni Budaya itu sudah dalam rapat kami sudah ada hasil dari pertemuan bahwa tidak ada satupun kegiatan untuk pengambilan nilai praktik secara berkelompok. Begitu Mama Aisyah. Jadi saya setuju dengan cara Aisyah untuk mengumpulkan nilai ini dengan cara merekam sendiri-sendiri videonya, kemudian diedit oleh satu siswa, ya, dikirim oleh satu siswa tanpa perlu seluruh siswa berkumpul dalam satu spot. Jadi seperti itu sebenarnya redaksinya. Begitu Mama Aisyah ya. Oke, maaf mungkin kalau gitu mungkin untuk kedepannya kalau misalnya ada PJJ ya, kalau misalnya masih ada PJJ dan ada tugas kelompok bersangkutan apapun mata pelajarannya, kalau ada tugas kelompok mungkin ya kalau memang waktunya belum memungkinkan untuk ketemu ditekankan supaya dikerjakan dari rumah masing-masing atau gimana lah gitu. Jadi muridnya tuh tidak kepikir untuk ketemu gitu. Kalau misalnya masih pandeminya masih tinggi ya, tergantung sikon maksud saya gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk masukannya Mama Aisyah. Ini akan kami bahas pada rapat internal. Dan untuk pertanyaan kedua terkait siswa yang mau bertanya kepada guru tentang respon guru ya, tentang umpan balik guru seperti itu, silakan Mi Sukma untuk menanggapi dari pertanyaan kedua atau boleh dari pertanyaan pertama juga boleh. Ya, terima kasih Valen. Terima kasih Bunda Aisyah. Sebetulnya masukan tidak feedbacknya gitu ya, bukan bisa dari mana saja, tidak dari saya, teman-teman rekan-rekan guru yang hadir bergabung ataupun langsung dari kepala sekolah yang hari ini turut menyimak. Bunda, mohon maaf memang Bunda kalau misalnya memang ada teman-teman anak-anak yang punya inisiatif untuk berkelompok ya, mengerjakannya. Memang dari Pina sendiri untuk tugas yang membutuhkan biaya lebih ataupun memungkinkan untuk berkelompok itu tidak diizinkan. Tapi memang tantangan juga gitu ya, bagaimana cara mengerjakan tugas berkelompok tapi tidak berkerumun, berkumpul gitu. Salah satunya dengan yang Ananda Aisyah sudah lakukan dengan compile video bersama-sama gitu ya. Mungkin nanti kami akan juga menginformasikan kembali kepada rekan-rekan teman SMP guru SMP Negeri 230 untuk walaupun ada tugas kelompok tapi ada instruksi lanjutnya ya, instruksi lanjutannya tidak berkerumun, tidak berkumpul, tapi ayo gunakan kemampuan teknologi yang sudah ada seperti itu. Yang kedua, Bunda, ya memang ada ada efek psikologis kalau misalnya gurunya salah untuk berkomentar ya. Saya juga sebenarnya khawatir kalau saya berkomentar itu khawatir ada dampak psikologis yang tidak baik gitu. Terima kasih Bunda, informasinya ini akan kami perbaiki juga. Mungkin supaya lebih jelas lagi mungkin akan kami himbau teman-teman membuat video, karena kalau dengan video bisa dibuka berulang kali sehingga penjelasan bisa lebih maksimal. Memang sebagian besar teman-teman kami sudah membuat video, termasuk saya belum banyak video, tapi saya berupa chat di Google Classroom seperti itu. Mudah-mudahan nanti semua. Terima kasih Bunda Aisyah. Ya, baik. Terima kasih Mama Aisyah atas pertanyaan, atas sumbang sarannya, dan Ibu Sukma atas tanggapannya. Saya lanjut di kolom chat, sudah ada orang tua dari Muhammad Fatul Fikri kelas 9H.
Punten Ibu Bapak Guru, sekedar saran untuk kelas 9 dengan waktu yang terbatas menjelang akhir pengambilan nilai. Bisakah kira-kira kelas 9 untuk jadwal masuknya ditambah paling tidak 2 minggu sekali? 2 kali seminggu mungkin ya? Untuk PTMT-nya mungkin ya? Mohon maaf Pak, jangan 2 minggu sekali maksudnya ditambah gitu. Iya, jadi maksudnya Mama Fatul. Jadi Iya. Maksudnya ini maksudnya yang tadinya seminggu sekali, jadi yang tadinya 2 minggu sekali bisa ditambah. jadi seminggu sekali, setiap minggunya ketemu gitu ya. Oke, baik. Ini juga pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh orang tua kelas 7-8 kemarin. Silakan Miss Sukma untuk menanggapi. Ya, terima kasih Bunda dari Muhammad Fatul. Kami dari SMP Negeri melakukan segala sesuatunya sesuai dengan juknis dari dinas. Jadi mohon bersabar Mama untuk PTMT terbatas ini ya, PTMT ini dilakukan seperti ini, 50% dari siswa yang masuk ke sekolah, sehingga Ananda datang ke sekolah itu dua minggu sekali gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita doa bersama kondisi COVID ini semakin menurun ya, membaik, sehingga semua masuk kembali seperti sedia kala. Dan informasi yang saya dapatkan ini bertahap akan ada penambahan, entah itu penambahan siswa ya, jadi seminggu sekali gitu ya, jadi 100% siswa kelas 7 masuk di hari Senin seperti itu ya, atau penambahan hari. Nah, mudah-mudahan saja mulai ada penambahan, tergantung dengan situasi COVID juga. Ini tidak lain karena untuk menjaga warga sekolah agar tetap sehat dan bisa beraktivitas di rumah dengan baik. Jadi mungkin Mama mohon bantuannya juga, Ananda Fatul diajak membaca, ayo dibaca IPA-nya, IPS-nya, karena itu ya science gitu, IPA itu kan alam, sosial ilmu pengetahuannya, tapi juga pengetahuan-pengetahuan yang lain yang mudah-mudahan berguna di masa depan anak-anak kita. Begitu Mama Fatul. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Mama Fatul. Saya lanjut. Tadi ada pertanyaan dari orang tua Alfard Previa kelas 9I. Ini mungkin pertanyaannya pada ranah kesiswaan ya Ibu ya, karena menanyakan apakah sudah bisa membeli seragam sekolah. Berarti nanti tunggu agenda selanjutnya saja atau bagaimana Ibu Sukma? Ya, tunggu agenda selanjutnya. Ya, baik, orang tua dari Alfard nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Sulaiha SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Saya lanjut dengan pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua Zawan 9E. Oh, terkait pertanyaan dari orang tua Zawan kelas 9E, ini kurang lebih sudah sama seperti yang disampaikan oleh Mama Fatul tadi ya, bahwa bisa tidak untuk mata pelajaran yang krusial atau yang sulit supaya pertemuan diadakan setiap minggu atau 1 minggu sekali diadakan PTM. Sekedar saran tadi sudah dijawab oleh Ibu Sukma ya, Mama Zawan. Jadi saya akan lanjut ke penanya atau penyumbang saran selanjutnya. Silakan untuk orang tua dari Akila Hairunisa kelas 9G, monggo Ibu Bapak untuk di-unmute suaranya, sampaikan saran, keluhan atau pertanyaannya boleh. Ibu orang tua dari Akila? Ya. Di-unmute boleh, Bu? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sih hanya memberikan saran aja ya Pak, karena kan untuk kelas 9 ini kan sebentar lagi juga
akan menghadapi istilahnya untuk penilaian akhir pendidikan ya gitu. Jadi untuk memperbanyak untuk latihan-latihan soalnya gitu. Ya, itu saja Mama Akila. Caranya itu aja sih biar anak itu makin terlatih untuk mengerjakan soal-soal yang soalnya kan nanti pasti tetap akan ada tes walaupun secara daring ataupun tatap muka nantinya gitu. Ya, baik, terima kasih. Silakan Iya. Miss Sukma untuk menanggapi langsung. Ya, terima kasih Mama Akila. Biasanya teman-teman guru SMP Negeri 230 menjelang ujian itu akan membahas soal-soal. Entah itu soal-soal yang terutama kalau misalnya terkait dengan kelas 9 itu US misalnya, itu semua materi akan dibahas kembali. Jadi materi yang pembelajaran itu dipercepat sehingga ada waktu untuk membahas soal-soal yang biasanya muncul ketika US. Dan kebetulan US itu kan memang yang membuat soal begitu teman-teman rekan sendiri gitu dengan kisi-kisi yang diberikan, ada yang dari dinas, ada yang dari MGMP gitu. Jadi insya Allah tidak akan jauh beda dengan pembelajaran yang ada di kelas. Insya Allah Mama Akila, jadi memang itu sudah biasa dilakukan. Begitu Pak Arlen. Ya, baik, terima kasih Miss Sukma atas tanggapannya. Ya silakan Bapak Ibu. Oh, ada lagi di kolom chat. Oh, hanya sebatas tanggapan ya dari orang tua Alfat Previa. Tadi sudah ditanggapi juga oleh Ibu Dwi selaku Kepala SMP Negeri 230 Jakarta menjawab pertanyaan dari orang tua Alfat bahwa sudah bisa beli seragam. Nanti silakan kontak Ibu Tunah. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya silakan Bapak Ibu orang tua. Iya. Berkaitan dengan baju seragam, boleh saya menjawab? Iya, boleh silakan. Dari koperasi ya, Bapak. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya mewakili dari pihak koperasi bahwa untuk seragam saat ini sedang dipersiapkan. Jadi nanti untuk harga dan kapan membelinya akan kami share melalui wali kelas. Jadi untuk info pembeliannya kapan, dibukanya kapan, dijualnya kapan, dan harganya akan kami infokan melalui wali kelas. Untuk saat ini karena kemarin pandemi kami belum berani memesan, tapi setelah ada dari pemerintah ada PTM, jadi kami baru bisa memesan kemarin. Jadi sedang dalam proses Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti infonya akan kami berikan melalui wali kelas. Itu ya Pak Arlen. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Dian. Selaku perwakilan koperasi sudah menyampaikan untuk seragam akan diinfokan ke wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau untuk menanyakan kebutuhan seragam, nanti akan ada informasi dari wali kelas atau silakan bertanya langsung ke wali kelas yang akan berkontak kepada pihak koperasi. Terima kasih. Ayo dilanjut Bapak Ibu. Ini masih sepi ya pertanyaan. Adakah yang mau menyampaikan lagi pertanyaan atau sumbang saran juga boleh? Cukup. Cukup ya? Ya, baik. Pak Len, kalau memang tidak ada lagi, Bapak Ibu, terima kasih atas sumbang sarannya. Kita berdoa dinas mengizinkan kami untuk menambah, entah itu menambah waktu atau menambah siswa yang bisa hadir di sekolah. Karena kami juga mendapati bahwa tata usaha kita sudah 100% hadir setiap hari sejak hari Rabu. Jadi kemungkinan untuk bertambah ke sekolah itu ada. Kami hanya menunggu juknis. Insya Allah kami informasikan bila ada juknis dari dinas yang sudah mengizinkan melalui surat ya Bapak Ibu ya. Ya,
Untuk informasi apabila Bapak Ibu tidak misalnya agak malu atau gimana gitu ya, bisa menghubungi wali kelas sebagai narahubung ya sekolah dengan orang tua. Silakan jangan malu-malu. Apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami perbaiki untuk kemajuan SMP Negeri 230 dan kesuksesan anak-anak kita semua. Terima kasih Pak Alen. Baik, terima kasih Bis Sukma. Melihat kondisi ruang diskusi kelas 9 hari ini, tidak terlalu banyak yang Bis Sukma, jadi terbesit nih di benak. Ada sumbang saran pantun tadi, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, karena akan dilanjutkan kepada ranah kesiswaan. Nah, di mana di dalamnya akan ada penyampaian terkait informasi seragam dan sebagainya, ya. Tapi sebelumnya boleh ada tanggapan dari Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta terkait diskusi PTMT dan PJJ ini, Ibu Dwi? Atau langsung saja saya kembalikan kepada pemandu acara? Halo. Iya, halo Ibu, silakan Ibu. Iya, terima kasih atas saran sumbangsih dari Bapak Ibu orang tua siswa demi kemajuan kami, demi lebih sempurnanya pelayanan kami terhadap siswa-siswa kami, dan semoga kedepannya SMP Negeri 230 melayani siswa dengan lebih ramah, dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Kami sangat apresiasi dengan saran dan dari Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9. Terima kasih Pak Arlen. Baik, terima kasih Ibu Dwi atas tanggapannya. Ya Pak Arlen mau ada yang sampaikan sedikit? Silakan, Ibu Sukma. Oh ya, Bapak Ibu terkait Sidanira yang karena saya tadi sudah juga menginformasikan mengenai Sidanira. Untuk Sidanira ini membutuhkan data-data seperti itu. Saya khawatir data-data ini terselip gitu Bapak Ibu, mohon sekali nanti ketika PTM agar membekali anak-anaknya dengan data dengan fotokopian satu ijazah SD, kemudian kedua KK, kartu keluarga, juga sekalian untuk pengisian ijazah yaitu akte kelahiran. Jadi akte kelahiran, ijazah SD dan KK. Ya, itu saja Pak Len. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Ada satu lagi nih sebelum saya tutup. Orang tua dari Ananda Gilbran, Robiansyah kelas 9G ya. Untuk memilih sekolah lanjutan, apakah masih memakai sistem umur? Nah, ini pertanyaan terkait Juknis ya. Juknis nanti tunggu keputusannya bagaimana, karena kan setiap tahun itu ada perubahan meskipun sedikit ya Ibunda Gilbran. Tapi Bu Sukma mungkin mengetahui hal ini, boleh menanggapi atau nanti dikembalikan ke Ibu Siti saja? Seperti yang Pak Aren bilang, itu ada juknisnya sendiri, tapi memang sih yang tahun kemarin memang ada sistem umur. Ada berdasarkan usia gitu ya, apabila ada berlebih. Tapi lebih baik mungkin yang lebih paham itu tentang PPDB memang Ibu Siti. Baik, terima kasih Ibu Sukma. Bapak Ibu, sebelum saya tutup agenda PTMT dan PJJ ini, ada atau tidak? Kalau tidak, saya langsung kembalikan kepada pemandu acara. Di kolom chat sudah tidak ada, untuk yang bertanya pun raise hand juga tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, atas saran, atas masukan. Itu akan kami tampung ya
untuk nanti kegiatan rapat internal yang akan kami adakan besok bagi kami para guru. Jadi kita semua selaku warga 230 bisa menemukan solusi terbaik demi kemajuan belajar mengajar di SMP Negeri 230 Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk mengefisiensikan waktu, saya kembalikan acara kepada pemandu acara Ibu Ajeng Bella Susanti. Dipersilakan Ibu Ajeng. Terima kasih Pak Arlen dan Bu Sukma atas diskusinya. Kurang lebih sepertinya mungkin sama ya Bapak Ibu. Dari kemarin kan kita sudah melaksanakan juga evaluasi dengan kelas 7 juga kelas 8. Sepertinya pada intinya sama membahas perihal jamnya bisa ditambahin atau tidak gitu, perihal jadwalnya, lalu perihal tugas-tugasnya. Kemudian baik, selanjutnya Bapak Ibu akan ada evaluasi agenda kedua dalam bidang kesiswaan. Tadi seperti orang tua dari Alphard menanyakan seragam, walaupun sudah dikonfirmasi oleh Budian dari koperasi, nanti mungkin akan ada tambahan lagi dari Bu Siti juga tadi tentang masalah yang tadi orang tua Gilbert tanyakan mengenai sistem PPDB untuk kelas 9 di tahun depan, juga mungkin nanti bisa bertanya langsung oleh Bu Siti. Kebetulan dikarenakan hari ini di sekolah juga berbarengan ada LDKO OSIS yang baru, jadi Bu Siti dari tadi masih mondar-mandir, tapi tadi sudah koordinasi, sepertinya Bu Siti sedang menuju ke atas untuk hadir di sini. Oh, sudah. Oke, baik. Oke, baik. Cepat sekali ya, Bu. Baik, monggo Bu Siti dipersilakan untuk evaluasi bagian kesiswaan. Izin Pak Saiful. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Izin Pak Saiful tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Dwi Haryanti MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil dan staf SMP Negeri 230 Jakarta, Bapak Ibu Wali kelas dan pengajar kelas 9 yang saya hormati, kemudian seluruh atau segenap orang tua peserta didik kelas 9 yang saya hormati pula. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas limpahan rahmatnya maka pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam rangka evaluasi baik PJJ maupun PTM, baik dari segi akademik, non-akademik, atau kurikulum maupun kesiswaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, mohon maaf, mungkin pandangan saya ke sana ke sini ya Bapak Ibu, konsentrasi terbagi dua karena ada kegiatan LDKO di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan PTMT maupun PJJ tidak banyak yang saya sampaikan, hanya mungkin mengapresiasi kerja keras bersama kita. PJJ Bapak Ibu di awal, mohon maaf bukan PJJ, PTMT ya Bapak Ibu, di awal PTMT berlangsung kita sangat prihatin Bapak Ibu melihat putra-putri kita datang ke sekolah seolah-olah tidak kenal dengan Bapak Ibu gurunya. Terus ada lagi yang datang dengan sepatu warna biru, warna putih, sungguh beragam. Nah, kemudian hal tersebut dapat kita atasi dengan bersama-sama ketika berbaris, sedikit demi sedikit penanaman kedisiplinan sudah kita mulai lagi, dan alhamdulillah sudah PTM yang kelima luar biasa. Putra-putri kita menunjukkan perubahan yang drastis, yang tadinya tidak seragam, sudah seragam. Kemudian
perilaku terhadap guru, sudah lebih santun, sudah mengerti bagaimana cara memberi salam pada saat kondisi pandemi seperti ini sudah berjalan bagus. Kemudian absensi, nah peserta didik kita sedikit-sedikit sudah ada progres nih, yang tadinya tidak PTM sama sekali sudah mulai. Bahkan ada yang harusnya PTM 5 kali sudah berlangsung, anak tersebut baru 2 kali PTM. Mohon ayah bunda dampingi terus, semangati terus bahwa PTMT itu sangat penting. Jadi jangan terjadi lagi, anak saya masih tidur Bu, tolong bangunkan Bu, mohon tidak terjadi seperti itu. Lalu Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini, mohon sekali Bapak Ibu atau ayah bunda senantiasa mengamati dengan siapa putra-putrinya berteman, kemana perginya pada siang hari, misalnya ada keperluan atau apa, jangan sampai ayah bunda ini kecolongan, tahu-tahu anak kita salah pergaulan, tahu-tahu anak kita berteman yang dengan orang yang tidak seusianya dan terpengaruh hal-hal negatif. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya seperti itu. Kemudian tadi mohon maaf menyikapi sedikit atau menanggapi sedikit tentang PPDB. Saya akan menyampaikan untuk PPDB sebagai acuan yang tahun lalu itu tetap yang jadi acuan adalah nilai SIDA-NIRA. Kemudian ada beberapa jalur. Yang pertama ada prestasi akademik dan non akademik, itu yang pertama. Kemudian ada zonasi, ada afirmasi, kemudian satu lagi ada sebentar saya ulang ya Bapak Ibu, prestasi akademik dan non akademik, non akademik. Kemudian ada zonasi, ada inklusi, kemudian ada satu lagi yang afirmasi ada yang KJP. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana proses penilaian atau proses seleksinya. Kalau di tahun lalu kita tidak ada yang luar DKI tidak bisa masuk ke DKI maupun begitu juga sebaliknya. Yang ber-KK atau KTP DKI tidak bisa keluar DKI. Itu syarat yang utama kalau tahun lalu. Kemudian untuk yang zonasi itu ada lingkup yang bersinggungan langsung dengan atau satu RT dengan sekolah kita itu masuk dalam zona 1, terus ada yang bersinggungan dengan RT, misalnya ada RT-nya SMP 230 RT 1, kemudian ada RT 2, ini mepet nih RT-nya dengan SMP 230, itu artinya dia termasuk apa sih istilahnya ya, dia masuk kategori 2, begitu seterusnya. Itu untuk zonasi ya Bapak Ibu. Terus ada lagi nanti zonasi yang lebih jauh lagi, yaitu bersinggungan kelurahannya, ada lagi yang bersinggungan kecamatannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang tahun lalu. Untuk Juknis tahun ini, Bapak Ibu nanti kira-kira sekitar bulan Mei itu mungkin sudah bisa dibuka aja PPDB DKI tahun 2022. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, bisa sebagai acuan. Dan insya Allah nanti ketika mendekati atau Juknis sudah keluar, insya Allah akan kami sampaikan. Atau kami akan mengundang Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 9 untuk sosialisasi PPDB di sekolah. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi, karena akan selain sekolah yang update, akan kami sampaikan ke Bapak Ibu ketika Juknis PPDB tersebut sudah ada dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kiranya seperti itu Bapak Ibu, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Kalau pertanyaannya Bu Siti atau Pak Saiful atau gimana Bu? Monggo, nggak apa-apa. Oke, baik Bu. Tadi kan saat
kurikulum tadi Bu ada pertanyaan, mungkin tadi sudah terjawab sama Bu Siti yang perihal masuknya melalui sistem umur tadi sudah ya Bu ya, terjawab di situ. Kemudian untuk seragam tadi juga sudah dijawab oleh Bu Dian ya Bu selaku dari koperasi. Kemudian ada pertanyaan baru Bu Siti, Assalamualaikum, saya orang tua dari Tirta kelas 9D. Apakah kelas 9 untuk PTK-nya tidak bisa diprioritaskan dengan cara mungkin kelas 7 dan kelas 8 dikurangi waktu PTM-nya. Dan mungkin maksudnya PTM. Untuk PTM-nya diprioritaskan kelas 7 dan kelas 8 dikurangi dan diprioritaskan ke kelas 9. Monggo Bu Siti, mungkin tapi lebih ke kurikulum tadi sebenarnya ya Bu ya. Terima kasih. Mau kami juga seperti itu ya Ayah Bunda. Kalau boleh bukan hanya kelas 9, semuanya kita tiap hari masuk kalau boleh. Tapi ternyata memang keadaannya seperti ini, dibatasi dari segi jumlah, kemudian dari segi hari ini berapa kuota yang siswa yang masuk, itu memang sudah ada SOP-nya dan kita tidak boleh melanggar. Itu yang pertama. Lalu untuk kelas 9, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan terlalu terbawa, yuk ini mau ujian atau apa. Sebab nilai yang dipakai nanti untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi itu adalah nilai dari kelas 7 Bapak Ibu. Dari kelas 7 semester 1 hingga kelas 9 semester 5. Jadi itu yang nilai yang akan dipakai untuk masuk ke sekolah lanjutan. Kalaupun nanti ada ujian sekolah, itu nilainya untuk nilai ijazah Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan terlalu khawatir nih, tapi tidak terlena juga Bapak Ibu. Oh kata Bu Siti nggak usah khawatir. Nah jadi saya tidak usah khawatir, namun jangan terlena juga Bapak Ibu. Jadi yang dipakai nilai untuk ke sekolah lanjutan adalah nilai kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 semester 5. Kalaupun untuk ditambah jam sekolahnya tidak mungkin, karena kita mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh dinas. Terima kasih, Bu Ajeng. Baik, terima kasih Bu Siti. Sepertinya sudah menjawab sekali tadi pertanyaan dari orang tua Tirta. Selanjutnya Bu Siti ada 2 antrian pertanyaan dari orang tua Laina kelas 9I dan juga orang tua Aisyah dari kelas 9D. Kita mulai dari orang tua Laina dulu ya Bu dari kelas 9I. Monggo Bunda dipersilakan. Oh iya, makasih Bu Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, kebetulan ini tadi mau tanya soal yang PPDB ya, si Danira. Itu kan kalau nggak salah ada juga jalur prestasi sama non prestasi ya. Kalau kebetulan kemarin adiknya SMP kan dia masuknya jalur non prestasi. Nah, ini kebetulan saya mau tanya kalau misalnya untuk jalur prestasi, kan biasanya diminta dari sekolah katanya ada keterangan bahwa dia peringkat apa-apa gitu kalau nggak salah ya. Nah, itu yang saya belum tahu sebenarnya itu apakah hanya peringkat 1 atau harus 1, 2, 3 atau ada syarat nilainya gitu loh Bu sebenarnya kalau untuk yang masuk jalur prestasi seperti apa suratnya. Itu aja sih Bu yang pengen diketahui sebenarnya. Itu aja Bu Ajeng, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Laina. Berarti tadi pertanyaannya perihal jalur non prestasi untuk kan ada surat keterangan yang harus dilengkapi dari sekolah. Nah, itu syarat-syaratnya apakah yang bisa mengajukan yang ranking 1 atau ranking 1 2 3 bisa gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Bu Siti. Terima kasih. Baik Bunda Laina, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya tanggapi, untuk prestasi pada PPDB yang tahun kemarin sudah berlangsung, itu prestasi ada 2. Yang pertama ada prestasi akademik, ada prestasi non-akademik. Nah, prestasi non-akademik itu apabila putra-putri ayah bunda itu memiliki prestasi di bidang misalnya seni, olahraga, atau apapun itu tapi tingkatnya jika yang paling rendah itu tingkat kabupaten atau kota. Jika ada yang lebih tinggi, misalnya tingkatnya udah provinsi, dipakai 1 yang provinsi. Nah, itu pun yang diakui adalah yang
di bawah naungan dari dinas-dinas ke pemerintahan. Contohnya kalau misalnya olahraga, kopi, nah seperti itu diakui. Atau misalnya dari PBSI, nah seperti itu di bawah dinas olahraga, dinas pendidikan, atau dinas pariwisata misalnya, itu yang diakui Bunda. Tapi kalau dari yang sifatnya umum yang mengadakan, misalnya yang mengadakan adalah misalnya ya, Ayah Bunda Mall Ambassador, juara nyanyi misalnya, walaupun itu kategorinya tingkatnya nasional, nah itu tidak diakui Ayah Bunda. Karena apa? Itu dia tidak berada di bawah naungan lembaga kepemerintahan. Itu untuk prestasi non akademik. Kalau prestasi akademik itu dilihat dari nilai putra putri, ditambah lagi nanti ada yang namanya presentil. Mungkin nanti agak kaget nih Ayah Bunda, kok nilainya segini jadi sekian. Presentil itu ada perhitungannya, 30% dari, misalnya kita cari ini anaknya di ranking berapa dari sekian siswa yang ada di SMP 230. Nah, jadi ada hitungannya seperti itu, dan itu tidak bisa ditawar-tawar karena memang di sistem sudah diatur. Loh, kok tahu anak saya peringkat sekian? Kan nilai Sidanira kita setorkan nanti ketika sudah semester 5 berakhir. Di semester ini berakhir, nilai disetorkan, maka terkumpullah nilai kelas putra-putri kita kelas 7 sampai kelas 9 di semester ganjil ini. Nah, Dinas DKI Jakarta sudah punya itu simpanan nilainya. Sudah tahu posisi anak kita berapa di SMP Negeri 230 Jakarta. Jadi ketemu persentilnya berapa dan posisinya. Mungkin sering banyak pertanyaan, nilai anak saya besar kok ketika di-upload di PPDB kok jadi kecil. Nah, itu sering jadi pertanyaan. Itu nilai akademik ya Ayah Bunda. Jadi sekali lagi akademik diperoleh dari nilai Sidanira dari kelas 7 sampai kelas 9 semester ganjil. Demikian Ayah Bunda untuk prestasi akademik maupun non akademik. Iya Bu, terima kasih banyak. Cuman maksud saya gini Bu, kalau yang kemarin kalau misalnya untuk non akademik kan memang kita ada seperti piagam ya yang kita scan. Nah, kalau yang akademik setahu saya kan kalau nggak salah harus ada surat ya dari sekolah atau apa katanya. Nah, itu yang saya tanyakan, untuk dapat surat itu syaratnya apa gitu. Terima kasih. Gini Bunda ya, Bunda Laina, ada yang sedikit tertinggal tadi. Untuk prestasi selain nanti prestasi yang seperti olahraga atau seni ya, ada juga kepengurusan atau organisasi yang ada di sekolah. Misalnya dia sebagai ketua OSIS, itu nilainya sangat besar ya. Ketua OSIS, kemudian pengurus OSIS lah ya pokoknya, itu akan diberikan surat nanti keterangan, nanti sekolah yang mengupload. Kemudian di OSIS, kalau di OSIS pernah jadi OSIS, dia yang diakui itu adalah yang pengurus inti ditambah ketua dari tiap bidang, itu yang diakui. Kalau misalnya yang anggota saja itu tidak diakui. Jadi seperti itu Bunda. Nanti yang saya harapkan atau kami harapkan nanti mungkin dengan bantuan wali kelas tentunya, putra-putri Ayah Bunda yang pernah punya prestasi tingkat kota ke atas, monggo di-share ke wali kelas, nanti diteruskan ke kami sebagai persiapan, siapa tahu proses PPDB kita tahun ini sama dengan tahun lalu. Kalau sama, kita sudah siap nih, karena kita sampai saat ini memang belum ada juknisnya. Tapi tidak ada salahnya. Kita simpan nih Ayah Bunda yang punya prestasi di bawah naungan lembaga pemerintah, itu silakan di-share ke wali kelas, nanti diteruskan ke kami, ke kesiswaan ataupun ke kurikulum. Demikian Bunda Laina, mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu. Kalau tentang surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah jadi ketua PMR, ketua pramuka, insya Allah pasti disiapkan. Gitu ya Bunda, terima kasih. Ya baik Bu, makasih banyak. Baik, terima kasih Bunda Laina.
Selanjutnya, Bu Siti, ada pertanyaan lagi dari orang tua Aisyah kelas 9D. Pada Ibunda Aisyah dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kebetulan juga mau bertanya tentang PPDB, dan tadi Bu Siti memang sudah menjelaskan cukup banyak tentang PPDB jalur prestasi ya. Saya sendiri memang merencanakan untuk nanti Aisyah ini nyoba selain jalur zonasi juga jalur prestasi. Cuman masih ada yang mengganjal sebetulnya buat saya. Terkait dengan, saya juga sudah memantau yang PPDB yang kemarin itu apa-apa aja, dan memang setiap tahun selalu ada perubahan ya. Cuman yang mengganjal buat saya adalah ya kebetulan anak saya tidak ikut pengurus OSIS dan juga tidak ikut ekskul. Tapi sebetulnya ekskul tuh dia tuh dulu mau ikut ya. Hanya saya tidak tahu apakah karena pandemi kemudian ekskulnya tidak berjalan, atau karena hanya dia di kelasnya yang ingin, dia pengen ikutnya dulu jurnalis kalau nggak salah, jurnalistik. Apa karena hanya dia aja jadi infonya tuh nggak nyampe. Nah terus jadi pertanyaan saya, apakah sebetulnya ketika pandemi gini ekskul di 230 itu berjalan apa enggak ya gitu. Dan mungkin di sekolah-sekolah lain juga. Jadi maksud saya adalah apakah poin pengurus ekskul ini nanti tetap akan ada, karena ya saya kalau karena anak saya tidak ikut ekskul gitu, entah karena informasinya nggak sampai atau ekskulnya memang nggak berjalan di 230 ketika pandemi ini gitu. Itu pertanyaan ke-1. Yang kedua, boleh nanya tentang ini nggak Bu, status COVID di 230. Karena saya juga Satgas COVID, Bu. Setahu saya kan siswa dan guru-guru kemarin-kemarin ada di swab ya. Sudah ada hasilnya nggak, Bu, sejauh mana gitu? Apakah masih zona hijau, bagaimana? Gitu aja. Terima kasih, Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih ada lagi, Bunda? Sudah, Bu Siti. Boleh langsung dijawab. Baik. Terima kasih, Bunda Aisyah. Pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memberi kepuasan nih kepada Bunda Aisyah. Jadi begini Bunda Aisyah, ketika COVID kemarin memang semua sekolah satu semester itu tidak ada ekskul. Satu memang dari dinas hampir semua sekolah tidak ada ekskul satu semester. Nah kemudian mulai semester ganjil ini itu berlangsung. Mudah-mudahan Aisyah tetap ikut ya, Bunda masih ikut. Nah, cuma nanti nggak ikut sama sekali sih. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Nah itu untuk ekskul ya Bunda, sekarang sudah berlangsung normal kembali, walaupun sebagian ada yang tatap muka langsung untuk beberapa kegiatan, misalnya kayak gambang kromong itu tidak mungkin langsung pakai alat yang ada di sekolah. Kemudian lapangan pun kita batasi nih, misalnya ada tidak berbenturan antara pramuka, saling komunikasi kita. Pramuka hari ini pakai lapangan, maka ekskul yang lain tidak boleh pakai, bergantian. Nah, itu. Kemudian pertanyaan Bunda Aisyah selaku Satgas COVID. Nah, alhamdulillah Satgas COVID di SMP 230 dari orang tua peserta didik, saya apresiasi luar biasa. Kerja kerasnya hebat, kerjasamanya hebat. Semoga tetap bertahan ya Bunda. Nah, ini alhamdulillah untuk hasil swab pertama yang berlangsung tanggal 5 November pada hari Jumat, alhamdulillah tadi baru keluar, semuanya negatif. Terdiri dari Bapak Ibu guru, kemudian Tendit, tenaga pendidikan, Caraka, dan 1 siswa ketika hari Jumat. Tapi untuk yang hari Senin ini belum keluar Bunda untuk hasilnya. Mudah-mudahan semuanya juga negatif. Nah dari sampel ini sudah bisa nih Hakim bisa mengambil ini mesti terus nggak atau libur dulu TMT-nya. Mudah-mudahan dari sampel yang kami ambil sebanyak 60 peserta didik tidak satu pun yang positif.
Amin ya robbal alamin. Demikian Bunda Aisyah, mudah-mudahan jawabannya bisa membuat Bunda Aisyah begitu senang deh. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bu Siti. Maaf, jadi yang ekskulnya sendiri baru berjalan lagi sekarang, gitu, semester sekarang atau semester kemarin sudah? Yang ekskul ya Bun? Semester ini Bun. Oh, semester ini. Oke, baik. Ya, baik. Berarti ketika Aisyah kelas 9 Bun. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam. Sudah Bunda? Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih Bunda Aisyah atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya dari Bapak Ibu orang tua murid yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sambil menunggu tadi di kolom chat ada yang menyampaikan Bu Siti. Walaupun sepertinya ini mungkin harusnya tadi saat kurikulum ya Bu, tapi saya bacakan. Orang tua dari Gerheyen Purba, mungkin Bu Sukma bisa ikutan menjawab ya Bu ya. Kelas 9A, sekedar saran, bila untuk jumlah PTM tidak bisa ditambah sesuai dengan SOP, mungkin anak-anak bisa diskusi permuatan pelajaran di luar jam sekolah untuk pembahasan muatan pelajaran atau pembahasan soal-soal by Zoom dari guru muatan tersebut. Terima kasih. Mungkin sedikit menanggapi orang tua dari Gerheyen Purba, kemarin gini Pak atau Ibu, saat kemarin evaluasi di kelas 7 dan kelas 8 memang ada yang memberikan saran, ada yang malah mempermasalahkan karena memang saat berlakukannya PTM ini jam pelajaran itu sangat singkat. Bahkan makanya kenapa anak-anak pada sekarang itu ada sehari 3 mata pelajaran. Sehingga memang sebenarnya waktu untuk pembelajaran itu makin sedikit dikarenakan harus dipotong 1 hari untuk PTM. Nah, semisal memang diadakan adanya pembahasan muatan pelajaran atau pembahasan soal-soal di luar mata pelajaran, mungkin dari beberapa Bapak Ibu guru sudah ada yang melakukannya. Tapi memang tidak semua dari Bapak Ibu orang tua murid setuju akan hal tersebut karena mungkin anak-anak terkadang ada yang les di luar atau kursus di luar seperti itu. Nah, tapi saran ini pun juga pasti akan tetap kami tampung nanti untuk kemudian besok di hari Jumat kami bawa dalam rapat guru begitu. Atau mungkin dari Bu Sukma dan Bu Siti ada tambahan? Ya, Bu Ajeng izin untuk menambahkan. Memang betul seperti yang Bu Ajeng tadi sampaikan, ada semacam keluhan ya dari kelas 8 kalau nggak salah, bahwa anaknya itu diberi tugas tambahan, diberi tugas di luar pelajaran. Itu karena mengganggu aktivitas kegiatan anak di rumah. Ya, itu juga menjadi salah satu fokus kami karena memang dinas sudah melarang melalui laporan setiap hari kami harus laporan PJJ dan PTM sesuai dengan harinya gitu. Tidak diizinkan untuk menambah kegiatan di luar jam pelajaran. Satu lagi di luar jam pelajaran itu dilarang untuk memberikan tugas gitu ya. Kemudian saya lupa satu lagi larangannya, tapi memang itu setiap hari dilaporkan seperti itu. Jadi agak berat kalau memang di luar jam pelajaran itu memberikan pembahasan. Hanya saja mungkin yang bisa kami lakukan adalah di jam pelajaran itu bersama-sama dengan anak-anak membuka Zoom, menjelaskan pelajaran-pelajaran. Ini mungkin pelajarannya yang tertentu saja kali ya, yang dianggap agak susah gitu ya. Tapi sepengetahuan saya, beberapa teman guru yang di matematika terutama itu membuat video karena dari diskusi yang lalu bahwa harus ada penjelasan gitu ya melalui video ya, sehingga bisa dibuka berulang-ulang. Nah, sudah dilakukan oleh guru-guru kami
membuat video itu sehingga siswa bisa sebelum mengerjakan tugas ada videonya dan dilihat. Kurang jelas diulang lagi berulang kali seperti itu. Ternyata ada keluhan juga dari orang tua, dari guru, anak-anak itu ada juga ya, yang namanya anak-anak gitu ya, kita harus maklumi. Mengerjakan tugas itu bukannya membuka videonya dulu, tapi langsung mengerjakan tugas dan menjudge bahwa soal ini susah, nggak diajarin gitu. Nah itu kita harus kerjasama Bapak Ibu orang tua di rumah, karena kami juga selalu diingatkan oleh dinas agar sebelum memberikan tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya memberikan tugas kepada anak, tapi juga didahului oleh pemberian pemahaman begitu ya, semacam bagaimana cara mengerjakannya, instruksinya juga harus jelas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin tanggapan saya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ini. Oh ya, satu lagi, dan ternyata memang tidak semua anak-anak bisa bergabung dalam Zoom, karena ada beberapa anak yang agak banyak ya. Pertama karena masalah pulsanya, masalah paket datanya yang kebutuhan habis sehingga tidak bisa ikut bergabung, atau HP-nya yang digunakan bersama-sama dengan keluarga, baik itu kakak, adik, atau orang tua yang bekerja seperti itu. Jadi memang salah satu solusi yang menurut saya gitu itu menggunakan GCR atau juga video untuk materi-materi yang harus ada gurunya secara live gitu ya, maksudnya live dalam video gitu ya, menjelaskan seperti itu. Begitu Bu Ajeng. Baik, terima kasih Bu Sukma atas tanggapannya. Ya, sepertinya sudah sangat menjawab tadi pertanyaan dan juga saran dari orang tua Gerhayan Purba dari kelas 9. Mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, apakah dari Bapak Ibu guru ada yang ingin memberikan tanggapannya atau konfirmasinya, menambahkan tadi dari jawabannya Bu Siti dan juga jawabannya Bu Sukma. Monggo Bapak Ibu guru, apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya? Ajeng. Oh iya Pak Slamet. Waalaikumsalam Pak Slamet. Ya. Terima kasih Bu Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, membawa acara yang memberikan kesempatan dalam hal ini. Izinkan saya untuk memberikan satu catatan, terutama tadi ada pertanyaan dari orang tua yang menginformasikan anak saya menanyakan, tetapi jawabannya seperti itu. Gitu. Saya tidak ingin istilahnya berapologi ya, atau katakan membela diri, atau katakan semacam pembenaran. Tetapi ada satu hal yang selalu saya tekankan, anak-anak kalian itu harus merdeka dalam belajar. Jadi jauh sebelum Mas Nadiem mengenalkan ini, saya berkali-kali selalu menginformasikan setiap kali saya berada di kelas, apapun kelasnya, termasuk sekarang ada kelas virtual. Nah, bahasa Indonesia itu termasuk yang paling support untuk yang bernama tanya jawab. Bahkan ketika kami diberikan kesempatan untuk PTM, hal ini saya sampaikan di kelas. Yuk anak-anak, ini forum diskusi, ini forum ilmiah. Kalian yang memang banyak membaca, banyak tahu informasi dan sebagainya, untuk memberikan masukan ke Bapak terutama. Misalnya, Bapak memberikan pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada beberapa hal yang mungkin belum menurut kalian salah secara konsep. Silakan kita berdebat di sini. Itu yang selalu saya tekankan. Yang kedua, variasi, saya sekedar berbagi, variasi yang saya berikan itu mulai dari Google Meet atau Zoom, kemudian WA, dan ini yang paling banyak saya gunakan, karena dua hal saya dalam hal ini itu memperoleh manfaat. Yang pertama, banyak di antara anak-anak itu yang gagal paham untuk berliterasi digital dalam hal ini WA. Jadi kadang-kadang ada informasi disampaikan secara tertulis di WA, tetapi mereka gagal memahami. Jadi ini berulang-ulang.
Jadi kalau tadi Bu Sukma menginformasikan ada tugas, kemudian atau Bu Ajeng tadi kalau tidak salah menyampaikan tugas secara video, tetapi langsung jawab tanpa ditonton dan seterusnya begitu. Nah, saya betul-betul dalam hal ini memberikan yang paling mudah, Buatlah sebuah paragraf begini. Anak-anak tiba-tiba itu membuatnya itu sudah sangat lengkap begitu. Yang saya mohon maaf curigai itu pasti hasil dari copy paste. Karena seorang pengarang hebat sekalipun, mohon maaf saya ini bercerita tentang mengajarkan tentang materi cerita pendek, menulis cerita pendek yang saya inginkan tahap anak tahu ini, tahu itu segala macam gitu ya. Tetapi tiba-tiba udah bagus. Dan ketika mereka itu ketahuan bahwa mereka itu nyontek, ya memang tidak ada reaksi begitu. Satu hal yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa membuka forum tanya jawab itu seringkali terabaikan dan saya sangat menunggu. Belakangan sudah cukup bagus, beberapa kelas sudah mulai respon. Kalau misalnya saya buka dengan pertanyaan begini-begitu, wah cepat mereka. Responnya bagus, kemudian kita mulai ini dan itu, kemudian akhirnya masuk baru ke pelajaran. Yang kedua, sering di antara anak kita itu malu, padahal ini adalah forum di dunia virtual atau dunia maya. Apa yang saya maksudkan? Sudah saya sampaikan sejak awal. Jadi pada awal pertama kali kita PJJ itu harus tentang kontrak belajar. Ini loh aturan main kita seperti ini, gitu ya. Kemudian yang namanya sampai dalam hal variasi absensi, saya sengaja menggunakan manual. Mengapa manual dan tidak menggunakan form? Karena saya tahu, ya kalau menggunakan kondisi hanya 1 detik, itu lama 3 jam kemudian baru muncul. Bahkan begitu muncul itu dengan berbagai alasan, bla bla dan seterusnya. Tetapi dengan manual, mereka menuliskan namanya sendiri di WA, itu akan ketahuan. Kemudian ada kesepakatan lagi di sana. Absensi dimulai pukul 6.30 sampai pukul 7. Bayangkan padahal nulis hanya 1 detik tidak sampai. Kalau tinggal centang begitu ya. Nah, yang seperti inilah yang sebetulnya coba kita sikapi, kita antisipasi karena memang tidak ada satupun yang mengharapkan bahwa pandemi ini muncul. Dan yakin sekali tidak hanya yang namanya orang tua, anak-anak, Bapak Ibu guru pun gagal. Aduh, harus gimana ini? Sehingga awal-awal pertama kali pandemi dengan PJJ, kendala sangat-sangat banyak. Dan sekarang, kalau Ibu dan Bapak itu memperhatikan bagaimana ramainya di media sosial, itu yang namanya webinar atau pelatihan yang berkaitan dengan, yuk kita coba untuk angkat. PJJ itu harus dibuat seperti dan itu udah pasti yang namanya sangat banyak. Itu semua dipakai untuk bagaimana PJJ ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, itu saja. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Ibu dan Bapak dan juga respon yang sedemikian bagus sekali buat masukan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet atas tanggapannya. Tentunya memang dalam masa online seperti ini pasti mudah sekali nih, namanya komunikasi kita hanya melalui teks. Terkadang memang sering sekali menjadi miskomunikasi gitu ya Pak ya. Dan perihal masalah pengetahuan tambahan, ilmu atau pengetahuan baru pun juga bisa didapatkan dari mana aja gitu, bukan hanya dari sekolah. Selanjutnya dari Bapak Ibu guru, apakah ingin menanggapi lagi untuk terakhir sebelum kita tutup? Bapak Ibu guru? Ajeng, maaf satu lagi nih, ada yang tertinggal lagi. Oh iya Pak. Iya, saya tadi sempat kaget juga ketika Bu Sukma hanya dalam tanda petik itu berada di posisi siswa begitu. Siap alangkah kagetnya saya sejak PJJ itu yang belakangan alhamdulillah sudah mulai nyusut. Itu yang namanya anak mengumpulkan tugas. Bayangkan kalau saya terbiasa online sampai pukul 00.00 itu kirim tugas pukul 00.00 atau 12 malam. Jadi kalau yang namanya Ibu dan Bapak dengan anak semacam itu keberatan, dimohon dalam hal ini yang namanya kalau ada tugas-tugas sebagainya, mohon juga kerjasamanya untuk mengingatkan. Hari ini tugas, kalau saya memberikan pukul 7 sampai 10.30, saya selalu memberikan pelonggaran tugas dikumpulkan terakhir pukul 12. Jadi tetap masih ada waktu. Tetapi seperti tadi, ada yang tiba-tiba pukul 12 malam, begitu ya. Terima kasih Bu Ajeng. Baik Pak, itu sebenarnya tepat waktu ya Pak, benar-benar jam 12 sesuai dengan deadline-nya. Baik, terima kasih Pak Slamet.
Sekali lagi Bapak Ibu guru, apakah ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada dari orang tua yang ingin menanyakan satu lagi untuk terakhir? Apakah ada? Wah, sepertinya sudah tidak ada lagi. Orang tua dari Tirta? Membuka soal? Oh, enggak, kepencet mungkin. Baik, kalau misalkan memang tidak ada tambahan dari Bapak Ibu guru, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berarti sudah tibalah kita di penutup acara pada siang hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu orang tua serta wali murid, bahwa hasil masukan-masukan saran serta pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu memang kerap kali kan terkadang tidak terfikirkan gitu. Memang makanya diadakan ruang diskusi ini agar terjadinya sistem diskusi dua arah sehingga memang pembelajaran di sekolah ini dapat berjalan lebih baik lagi. Semoga tadi yang disampaikan Bu Sukma ke depannya ada penambahan baik dalam kuota anak-anak yang masuk atau penambahan hari anak-anak masuk gitu. Paling tidak semoga keadaan terus membaik sehingga keadaan bisa kembali normal lagi. Jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya, Bapak Ibu, mungkin bisa kita cukupkan dan kita tutup acara kita pada siang hari ini, yang alhamdulillah berlangsungnya sangat lebih cepat ketimbang dari kelas 7 dan kelas 8 kemarin, tapi tentunya tidak mengurangi esensi dari diadakannya diskusi terbuka ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya selama kurang lebih 2 jam untuk menyempatkan berdiskusi untuk kemajuan sekolah. Terima kasih, bahkan mungkin ada yang sambil kerja, ada yang sedang dalam perjalanan, dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Saya mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kalimat-kalimat yang salah atau perbuatan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak. Terima kasih Ayah Bunda.